Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mereview salah satu dari produk pertanian, merupakan vitamin B1 dengan merek dagang Liquinox B1 Stat. Bisa didapat di toko pertanian dan banyak juga dijual di online. Kami akan bahas manfaat atau fungsinya, berikut tata cara penggunaan produk tersebut. Sebelumnya ini kami tunjukkan sekilas dari keseluruhan produk ini. Di bagian belakang terdapat tata cara pemakaian dan juga bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Dan inilah kandungan bahannya, terdiri dari fosfat atau fosfor, kemudian zat besi, vitamin B1 dan juga ZPT dari golongan auksin yaitu NAA. Dilihat dari bahan-bahan yang terkandung di dalamnya, produk ini berpenetrasi ke bagian perakaran tanaman, sehingga manfaat utamanya adalah mencegah stres pada tanaman yang disebabkan oleh menurunnya kinerja perakaran pada tanaman tersebut. Adapun beberapa kondisi yang menyebabkan tanaman bisa berpotensi menjadi stres, diantaranya saat pindah ke media tanam, kemudian saat perjalanan atau pengiriman, suhu atau cuaca yang terlalu ekstrim, kemudian saat tanaman turun cangkok. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempraktekkan penggunaan dari vitamin B1 yang kami terapkan pada tanaman pasca turun cangkok. Ini objeknya, dan kebetulan ranting di bagian atas ini sedang membawa bunga. Ini kondisi sebelum kami lakukan pemotongan. Perakaran yang dibentuk nanti kami akan tunjukkan saat sudah diturun cangkok. Sekali lagi kami tunjukkan keseluruhan dari batang ini yang kami lakukan cangkok sesaat sebelum kami turunkan. Bagian ujung ranting beberapa sedang membawa bunga. Kami potong terlebih dahulu dan pemotongan kami skip supaya durasinya tidak terlalu panjang. Ini setelah sesaat kami lakukan eksekusi untuk pemotongan cangkok. Percabangan bagian atas cukup lumayan rimbun. Kemudian ini menggunakan teknik himpit akar. Kami pasangkan 2 akar bantu pada cangkokan ini. Kami mulai tata cara penggunaan vitamin B1 dari merek Liquinox B1 Stat. Sudah kami siapkan alat semprotnya, berikut air bervolume 1 liter. Eksekusinya nanti kami lakukan semprot dan juga siram. Dosis penggunaan adalah 1 ml per liter air. Kemudian batas atasnya adalah 2 ml per liter air. Di sini kami menggunakan 1 ml untuk 1 liter air. Ini kebetulan kami menggunakan alat ukur. Langsung kami masukkan ke dalam alat semprot yang sudah berisi air 1 liter. Jangan lupa diaduk supaya air dan vitaminnya bisa menyatu. Dan larutan ini siap untuk digunakan. Sebagian digunakan untuk semprot dan sebagian digunakan untuk siram. Untuk tata cara semprot bisa dilakukan semprot langsung ke bagian perakaran. Gunakan spray yang paling halus supaya tidak merusak media cangkok. Penanaman kami skip supaya durasinya tidak terlalu panjang. Ini kondisi setelah kami lakukan penempatan dalam media. Sisa larutan semprot nanti kita lakukan penyiraman ke bagian media. Sebenarnya aplikasi bisa dilakukan dengan cara siram langsung, namun kami biasa melakukan penyemprotan ke bagian akar, dan sisanya kami lakukan penyiraman saat sudah ditanam ke media tanam. Setelah itu tetap dilakukan karantina atau ditempatkan di tempat teduh tidak terkena sinar matahari langsung. Aplikasinya cukup diberikan sekali saja. Langsung kami update dan ini adalah kondisi 7 hari setelahnya. Masih kami tempatkan di tempat karantina. Tanaman tanpa mengalami layu atau keriput. Karena tanaman sudah sehat, ini kami pindah tempat di tempat yang full kena sinar matahari. Sekaligus nanti kami akan periksa kondisi dari tanaman ini. Ini real setelah 7 hari, alat bantunya media tanam sudah mulai tumbuh rumput. Kami coba perlihatkan untuk bagian atasnya. Ini tanpa kami lakukan pengurangan daun. Dan di sini terlihat tidak ada daun yang mengalami layu. Sedangkan untuk beberapa ranting juga tidak mengalami keriput. Namun memang bunga yang dibawa saat turun cangkok beberapa mengalami kerontokan. Hal ini kami anggap wajar karena fungsi dari vitamin sekali lagi adalah untuk penetrasi bagian perakaran, bukan untuk mempertahankan bunga ataupun buah. Meskipun beberapa mengalami kerontokan, namun di sini tangkai bunganya ini masih tampak segar, tidak mengalami keriput atau layu. Kemudian ini kami tunjukkan ada tunas muda pasca turun cangkok. Tunas muda itu rawan layu, namun di sini tunas muda yang ada pada ranting ini tampak masih segar.
Beberapa daun memang belum mengarah ke atas karena memang ranting yang kami ambil saat melakukan pencangkokan adalah ranting yang menuju ke samping atau tunas lateral. Ini merupakan hari pertama tanaman ini kami tempatkan di tempat yang panas pasca dilakukannya karantina. Nanti kami akan update 2 hari kemudian. Dan inilah update 2 hari kemudian atau 9 hari pasca turun cangkok. Biasanya setelah ditempatkan di tempat panas, tanaman akan mengalami adaptasi. Bahkan jika perakarannya dibentuk belum aktif, tanaman bisa kering dan mati. Namun untuk kondisi tanaman ini tampak masih segar. Sampai saat ini calon buah yang tersisa masih bertahan atau belum mengalami kerontokan. Kemudian ada bunga susulan yang justru baru mekar dan ini tampak bunganya sehat dan tumbuh berkembang. Memang ada bunga yang dalam satu tangkai mengalami gugur atau kerontokan. Ini bekasnya, tangkai bunga sudah kami buang. Kondisi dari keseluruhan tanaman, kesimpulan kami, vitamin B1 mampu membantu tanaman adaptasi pasca turun cangkok. Tanaman cepat sehat dan waktu karantina yang dibutuhkan juga relatif lebih singkat. Sekedar tambahan informasi, sebelumnya kami juga menggunakan produk ini, tentunya dengan merek dagang yang sama. Namun kami temukan adanya perbedaan di kemasan, di mana kemasan yang lama ini seperti ini. Apakah memang mengalami perubahan kemasan atau memang ini adalah varian baru? Produk ini kami beli di online, link pembeliannya nanti kami tampilkan dalam deskripsi. Semoga video ini bermanfaat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.